lantai marmer yang dingin di beranda itu tidak pernah benar-benar mampu mendinginkan hati Surya. Baginya, kemewahan bukan sekadar kenyamanan, melainkan sebuah benteng yang ia bangun untuk memisahkan kasta batinnya dari debu-debu jalanan yang ia anggap tak bernilai. Surya adalah seorang pria parubaya yang wajahnya kaku, seolah-olah otot wajahnya telah membeku dalam cetakan keangkuhan yang permanen. Setiap pagi, ia berdiri di balkon lantai 2, memandang pemukiman kumuh di bawah bukit tempat rumahnya berdiri. Baginya, orang-orang di bawah sana bukanlah manusia dengan cerita, melainkan sekumpulan figuran dalam drama hidupnya yang hanya berfungsi untuk mempertegas betapa tinggi puncak yang ia tempati. Pagi itu, udara terasa berat, seolah langit sedang menahan napas sebelum melepaskan sesuatu yang besar. Seorang wanita tua bernama Aminah berjalan tertatih melewati gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Aminah, dengan kerudung lusuh yang warnanya telah memudar dimakan zaman, datang membawa setumpuk harapan yang rapuh. Ia adalah salah satu penyewa tanah milik Surya yang sudah 3 bulan gagal melunasi kewajiban. Dari balik kacamata berlapis emasnya, Surya menatap bayangan Aminah di permukaan kolam renangnya yang tenang. Ia tidak melihat seorang ibu yang sedang berjuang, ia hanya melihat sebuah angka yang cacat dalam buku besarnya. Ketika Aminah sampai di hadapannya, wanita itu tidak berani menatap mata Surya. Suara Aminah bergetar, menceritakan tentang panen yang gagal dan anak bungsunya yang sedang sakit. Namun, di telinga Surya, kata-kata itu terdengar seperti kebisingan statis dari radio tua yang rusak. Ia tidak merasakan empati, sebab di dalam kepalanya, empati adalah penyakit bagi mereka yang lemah. Surya merasa bahwa setiap orang memiliki topengnya masing-masing, dan Aminah sedang menggunakan topeng penderitaan untuk merampok hartanya secara halus. Dengan gerakan yang sangat lambat dan dingin, Surya mengambil surat permohonan keringanan yang disodorkan Aminah. Ia tidak membacanya. Ia hanya memandangi kertas itu seolah-olah itu adalah sampah yang tidak sengaja menempel di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, Surya merobek kertas itu menjadi 2, lalu 4, hingga menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh seperti salju hitam ke arah kaki Aminah yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Keheningan yang tercipta di antara mereka jauh lebih tajam daripada teriakan manapun. Surya menikmati momen itu, momen ketika ia merasa menjadi Tuhan atas nasib seseorang. Di matanya, Aminah hanyalah sisa-sisa dari sebuah sistem yang gagal, dan ia adalah sang pemenang yang berhak menentukan siapa yang layak bernapas di atas tanahnya. Tatapan Surya begitu menusuk, seolah ia sedang membedah batin wanita tua itu hanya untuk menunjukkan bahwa di dalamnya tidak ada apa-apa selain kemiskinan yang ia benci. Setelah Aminah pergi dengan bahu yang semakin merosot, Surya memutuskan untuk berjalan ke pasar lokal. Bukan untuk berbelanja, melainkan untuk memastikan bahwa kehadirannya masih menebar kecemasan yang ia anggap sebagai rasa hormat. Ia mengenakan kemeja sutra yang licin, kontras dengan bau keringat dan amis ikan yang memenuhi pasar. Di sana, ia berpapasan dengan seorang remaja laki-laki, anak dari Aminah, yang sedang mengangkut keranjang sayur. Remaja itu berhenti tepat di jalur jalan Surya. Ada kilat di mata pemuda itu, sebuah campuran antara amarah yang tertahan dan kehinaan yang mendalam. Surya berhenti, membalas tatapan itu dengan senyum tipis yang lebih mirip dengan seringai pemangsa. Di dalam batinnya, Surya tertawa. Ia merasa label, si kikir, atau lintah darat yang disematkan warga kepadanya adalah sebuah medali kehormatan. Baginya, dibenci adalah bukti bahwa ia memiliki sesuatu yang diinginkan orang lain namun tak pernah bisa mereka raih. Ia melihat kerumunan pasar itu sebagai cermin yang retak. Mereka membencinya karena mereka melihat kegagalan mereka sendiri dalam keberhasilannya. Keheningan mendadak yang menyelimuti pasar setiap kali ia lewat adalah simfoni terindah bagi telinganya. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton sampai habis, jangan di-skip. Surya merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar terjaga di tengah ribuan orang yang sedang bermimpi tentang keadilan yang tidak pernah ada. Namun, di balik tembok keangkuhannya yang kokoh, ada sebuah ruang gelap di sudut terjauh pikiran Surya yang jarang ia kunjungi. Sebuah suara kecil yang kadang berbisik di tengah malam bahwa pondasi yang ia bangun mungkin tidak sekuat yang ia duga. Tapi suara itu selalu ia bungkam dengan suara gemerincing kunci brankas atau decit pena saat ia menyita aset orang lain. Ia merasa telah mencapai derajat di mana hukum alam tidak lagi berlaku padanya. Ia lupa bahwa semakin tinggi seseorang membangun menaranya,
semakin besar bayangan kegelapan yang ia ciptakan di bawahnya. Surya tidak menyadari bahwa alam semesta memiliki cara unik untuk menyeimbangkan neraca yang telah terlalu lama condong ke satu sisi. Sore itu, langit berubah menjadi warna tembaga yang menyeramkan. Surya kembali ke rumah mewahnya, menutup pintu ganda yang terbuat dari kayu jati pilihan, dan mengunci dirinya dalam kemewahan yang sunyi. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh guci-guci mahal dan lukisan tanpa jiwa. Tiba-tiba, bumi di bawah kakinya mulai bergetar. Awalnya hanya getaran halus, seperti detak jantung yang berdebar kencang, namun dalam hitungan detik, getaran itu berubah menjadi guncangan hebat yang menghancurkan segalanya. Langit-langit rumah yang dihiasi lampu kristal mulai retak. Surya terpaku, bukan karena takut, tapi karena ia tidak percaya bahwa rumah yang ia bangun dengan darah orang lain bisa mengkhianatinya secepat ini. Suara gemuruh itu terdengar seperti raungan monster yang keluar dari perut bumi. Tembok-tembok besar itu mulai tumbang, menelan semua kemewahan yang ia puja. Dalam kepanikannya, Surya berlari menuju ruang bawah tanah, tempat yang ia anggap paling aman karena terbuat dari beton bertulang yang paling tebal. Namun, justru itulah kesalahan fatalnya. Reruntuhan dari lantai atas jatuh menutupi pintu keluar tunggal ruang tersebut. Dalam sekejap, cahaya menghilang. Surya terjepit di antara pilar beton dan tumpukan brankas uangnya sendiri. Ia berada di dalam ruang gelap yang selama ini ia hindari di dalam pikirannya. Namun kali ini ruang itu nyata, dingin, dan berbau debu kematian. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hanya memantul di dinding kedap suara yang dulu ia banggakan karena mampu meredam suara tangisan orang-orang yang memohon di depannya. Disinilah ia, sang penguasa tanah, terjebak di dalam istana yang kini menjadi penjara bawah tanahnya sendiri. Tidak ada pelayan yang datang, tidak ada warga pasar yang menolong, dan tidak ada angka di buku besar yang bisa memberinya oksigen. Surya mulai menyadari bahwa label yang selama ini ia banggakan hanyalah sebuah ilusi. Ia merasa diremehkan oleh alam, direndahkan oleh benda mati yang selama ini ia agungkan. Kesadaran itu mulai merayap seperti kedinginan yang menusuk tulang. Ada yang salah dalam cara ia memandang dunia, dan kesalahan itu kini sedang mencekik lehernya perlahan di balik reruntuhan yang sunyi. Kegelapan di dalam ruang bawah tanah itu tidak hitam pekat, ia terasa padat, seolah-olah memiliki massa yang menekan pori-pori kulit Surya. Di sini, di bawah bertonton beton yang dulu ia sebut sebagai pencapaian hidup, waktu tidak lagi berjalan dalam detak jam, melainkan dalam setiap embusan napas yang terasa semakin mahal. Surya terhimpit di antara pilar penyangga dan salah satu brankas besinya yang terjatuh miring. Besi dingin itu menekan rusuknya, sebuah ironi yang tajam karena benda yang paling ia cintai di dunia kini justru menjadi alat yang menyiksanya secara fisik. Ia mencoba menggerakkan kakinya, namun rasa sakit yang menusuk segera memberitahunya bahwa dunia fisik yang ia kuasai kini telah berbalik menjadi musuh yang tak kenal ampun. Awalnya, ego Surya masih mencoba melawan. Ia berteriak, mengerahkan seluruh sisa wibawa yang ia miliki ke dalam pita suaranya, memanggil nama-nama pelayannya dengan nada perintah yang biasa ia gunakan. Namun, ruang kedap suara itu menjalankan tugasnya dengan terlalu sempurna. Suaranya tidak pergi kemana-mana, ia hanya memantul, menertawakan dirinya sendiri, dan kembali ke telinganya sebagai gema yang menyedihkan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Surya merasakan sesuatu yang lebih dingin dari beton. Sebuah kesadaran bahwa bagi dunia di luar sana, ia mungkin sudah dianggap mati, atau lebih buruk lagi, tidak dipedulikan. Lewat celah kecil di antara reruntuhan yang menjulang, Surya melihat secercah cahaya redup yang menembus debu. Dari lubang sempit itu, ia bisa melihat kaki-kaki manusia yang berlarian di kejauhan. Ia mengenali sepasang sepatu bot yang kasar, itu adalah milik seorang pria, mantan kepala kebunnya yang baru saja ia pecat tanpa pesangon bulan lalu. Surya mencoba memanggil, tangannya yang gemetar berusaha melambai lewat celah itu. Namun, pria di luar sana tidak berhenti. Pria itu sibuk menolong orang lain, mengangkat balok-balok kayu untuk menyelamatkan warga yang terjepit di gang sempit. Surya menyaksikan bagaimana pria yang dulu ia rendahkan itu kini menjadi pusat gravitasi bagi keselamatan orang lain, sementara dirinya, sang pemilik tanah, terkubur di bawah simbol kekayaannya sendiri tanpa ada satupun tangan yang terulur. Rasa marah meledak di dada Surya, sebuah kemarahan yang membakar sisa oksigen di ruangan itu. Ia marah pada Tuhan, marah pada alam,
dan terutama marah pada orang-orang di luar sana yang seolah-olah buta terhadap keberadaannya. Namun, saat kemarahan itu mencapai puncaknya, sesuatu di dalam dirinya patah. Itu bukan tulang, melainkan struktur mental yang selama ini menyangga identitasnya. Ia mulai menertawakan dirinya sendiri di tengah kegelapan. Suara tawanya parau, pecah di tenggorokan yang kering. Ia menyadari betapa komikalnya situasi ini. Ia terjebak di samping tumpukan uang tunai yang mungkin cukup untuk membeli satu desa. Namun ia bahkan tidak bisa membeli satu teguk air atau 1 menit perhatian dari orang yang lewat. Keheningan total mulai menyelimuti batinnya. Dalam isolasi yang absolut ini, Surya mulai melakukan pembedahan mental yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melihat kembali bayangan wajah Aminah dan remaja laki-laki di pasar. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang membangun harga diri, melainkan sedang membangun sebuah penjara transparan. Ia merasa berbahaya dan berkuasa karena memiliki materi, padahal ia hanyalah seorang budak yang menjaga tumpukan kertas dan logam. Di balik reruntuhan ini, identitas si kikir yang ia kenakan seperti jubah kebesaran mulai meluruh, menyisakan seorang manusia yang telanjang di hadapan realitas. Secara bertahap, ketakutan Surya bertransformasi menjadi semacam ketenangan yang mematikan. Ia berhenti meronta. Ia mulai mengamati setiap detail di sekitarnya dengan presisi seorang pengarang yang sedang membedah konflik. Ia melihat pipa air yang retak beberapa meter di atas kepalanya. Bukannya panik, ia mulai menghitung ritme tetesan air yang jatuh. Ia menyadari bahwa jika ia bisa menggeser tubuhnya beberapa sentimeter, ia bisa memposisikan mulutnya di bawah tetesan itu. Gerakannya kini tidak lagi didorong oleh histeria, melainkan oleh kalkulasi dingin. Ia menggunakan sepotong besi patah dari kerangka beton untuk mencongkel puing-puing kecil yang menghalangi gerakannya. Setiap gerakan dilakukan dengan efisiensi yang tajam, tanpa emosi yang terbuang sia-sia. Ia tidak lagi menunggu diselamatkan, ia mulai mempelajari cara untuk bertahan hidup di dalam kehancurannya sendiri. Mentalitasnya berubah dari seorang penguasa yang manja menjadi seorang predator yang sedang mengintai nyawanya sendiri agar tidak hilang. Ia melihat tumpukan uang yang keluar dari brankas yang pecah di sampingnya. Uang-uang itu kini hanya berfungsi sebagai ganjalan untuk menjaga agar pilar di atasnya tidak bergeser lebih jauh. Nilai intrinsik dari kertas-kertas itu telah musnah. Di mata Surya yang kini penuh kesadaran dingin, uang itu hanyalah materi karbon yang tidak lebih berharga dari tanah yang menguburnya. Keheningan di dalam ruang bawah tanah itu kini menjadi guru baginya. Ia mulai membedah motif-motif di balik setiap tindakannya di masa lalu. Ia menyadari bahwa keangkuhannya adalah topeng untuk menutupi rasa takutnya akan ketidakberdayaan. Dan sekarang, di titik paling tidak berdaya dalam hidupnya, ia justru menemukan sebuah kekuatan baru yang belum pernah ia rasakan. Kekuatan yang tidak berasal dari pengakuan orang lain atau kepemilikan tanah, melainkan kekuatan dari kesanggupan untuk menatap kematian tanpa berkedip. Ia merasa seolah-olah kulit lamanya sedang mengelupas, digantikan oleh lapisan mental yang lebih keras, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara-suara di kejauhan. Suara alat berat dan teriakan orang-orang yang mulai membersihkan puing. Namun, Surya tidak lagi berteriak histeris seperti sebelumnya. Ia duduk bersandar pada brankasnya, memejamkan mata, dan mengatur napasnya agar seirama dengan detak bumi yang perlahan mulai tenang. Ia tahu bahwa jika ia keluar dari sini, ia tidak akan pernah menjadi pria yang sama lagi. Pria yang haus akan validasi melalui rasa takut orang lain telah mati di bawah beton ini. Yang tersisa adalah sebuah kesadaran murni, sebuah identitas baru yang tenang namun memiliki ketajaman yang mampu membelah kebohongan dunia. Ia sudah siap untuk kembali, bukan sebagai juragan yang kikir, melainkan sebagai seseorang yang telah melihat dasar dari jiwanya sendiri dan tidak lagi bisa dimainkan oleh drama kehidupan yang dangkal. Surya sedang menunggu, bukan dengan harapan seorang korban, melainkan dengan kesabaran seorang pengarang yang sedang menunggu bab terakhir dari penderitaannya dituliskan. Waktu seolah membeku di dalam liang beton yang kini menjadi rahim bagi kelahiran jati diri Surya yang baru. Di dalam ruang sempit yang hanya diterangi oleh partikel debu yang menari di bawah sisa cahaya, pria itu tidak lagi merasa seperti tawanan. Ia mulai melihat reruntuhan ini sebagai sebuah mahakarya arsitektur nasib. Di sampingnya, tumpukan uang kertas yang tadinya ia agungkan sebagai lambang kedaulatan kini benar-benar kehilangan jiwanya. Surya mengambil selembar uang yang paling tinggi nilainya,
meremasnya dengan gerakan jemari yang santai, lalu menggunakannya hanya untuk menyeka keringat dan debu yang mengental di keningnya. Tindakan itu tidak dilakukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan yang menghina. Ia telah sampai pada sebuah titik di mana materi hanyalah alat, bukan lagi tujuan, apalagi identitas. Keheningan yang menyelimuti ruang bawah tanah itu kini terasa seperti kawan lama. Surya menyadari bahwa selama bertahun-tahun hidup di atas sana, ia sebenarnya jauh lebih tuli dan buta. Ia terlalu sibuk mendengarkan pujian palsu dan terlalu lelah menjaga topeng keangkuhannya agar tidak retak. Di sini, di bawah tekanan ribuan ton semen, topeng itu sudah hancur berkeping-keping. Ia merasakan sebuah transformasi mental yang berbahaya. Ia tidak lagi merasa butuh untuk dikasihani. Jika ia selamat, itu adalah karena kehendaknya untuk bertahan, bukan karena belas kasihan dunia yang seringkali munafik. Ia mulai menyusun rencana di dalam kepalanya, bukan rencana tentang bagaimana membalas dendam kepada warga yang mungkin sedang merayakan kehancurannya, melainkan rencana tentang bagaimana ia akan berdiri kembali dengan otoritas yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh apapun. Identitas baru Surya kini telah terbentuk sekeras beton yang menghimpitnya. Ia menjadi sosok yang berbahaya secara mental karena ia telah kehilangan rasa takut akan kehilangan. Seseorang yang tidak takut kehilangan apapun adalah orang yang paling sulit untuk dikendalikan. Di sela-sela napasnya yang teratur, ia mendengar suara langkah kaki di atas sana. Suara itu berat dan ragu-ragu. Ia bisa membayangkan wajah-wajah orang di luar sana. Mungkin mereka sedang menatap puing rumahnya dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan puas. Namun, Surya tidak lagi terpengaruh oleh persepsi mereka. Ia tahu bahwa saat ia melangkah keluar nanti, dunia tidak akan melihat seorang korban yang hancur, melainkan sesosok predator batin yang telah selesai dengan urusan egonya sendiri. Suara cangkul dan linggis mulai terdengar menghantam beton di atas kepalanya. Getarannya merambat melalui pilar, memberikan informasi kepada Surya tentang seberapa dekat tim penyelamat dengan posisinya. Namun, alih-alih berteriak girang, ia justru menutup matanya, menikmati detik-detik terakhir dari kesunyian yang murni ini. Ia sedang mengasah ketajamannya. Ia membayangkan dirinya sebagai seorang pengarang yang sedang membedah alur hidupnya sendiri. Ia telah melewati klimaks penderitaan, dan kini ia sedang menuju pada resolusi yang dingin. Pria yang dulu mudah tersinggung oleh tatapan remeh remaja pasar kini telah sirna. Pria yang terjebak di sini adalah seseorang yang mampu menelan rasa sakit dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk dominasi yang lebih sunyi. Di atas sana, terdengar suara seorang kakek tua yang memimpin penggalian. Hati-hati, ada brankas besar di bawah sini, jangan sampai menimpa orang yang di dalam, teriak kakek itu. Surya hanya tersenyum tipis mendengarnya. Mereka khawatir tentang brankas itu akan menimpanya, padahal brankas itulah yang selama ini menimpa jiwanya hingga sesak. Kini, setelah ia tahu bahwa brankas itu hanyalah besi tua, ia merasa lebih ringan dari bulu. Ia mulai mengatur posisi duduknya, membersihkan sisa-sisa debu dari kemeja sutranya yang kini compang-camping, dan mempersiapkan sorot mata yang akan membuat siapapun yang menatapnya merasa segan. Ia tidak akan keluar dengan air mata. Ia akan keluar dengan martabat seorang pemenang yang baru saja kembali dari medan perang batin. Cahaya matahari tiba-tiba menyeruak masuk saat sebuah celah besar terbuka di atasnya. Siluet orang-orang mulai terlihat di pinggiran lubang tersebut. Mereka berteriak, memanggil namanya dengan nada yang penuh kecemasan yang dipaksakan. Surya tidak segera menjawab. Ia membiarkan mereka menunggu selama beberapa detik, menciptakan ketegangan yang ia kendalikan sepenuhnya. Saat ia akhirnya mendongak, matanya yang tajam dan jernih bertemu dengan mata para penyelamat. Tidak ada tanda-tanda trauma di sana. Yang ada hanyalah kedalaman yang menakutkan, seolah ia baru saja pulang dari perjalanan ke dasar neraka dan menemukan bahwa tempat itu tidak semenakutkan yang dikatakan orang. Kakek relawan itu menjulurkan tangan, mencoba membantu Surya berdiri. Namun, dengan gerakan yang tenang dan penuh wibawa, Surya hanya menyentuh tangan itu sekilas sebagai formalitas, lalu berdiri dengan kekuatannya sendiri di atas puing-puing hartanya yang hancur. Orang-orang di sekitar lubang itu terdiam. Mereka mengharapkan pemandangan seorang pria tua yang memohon pertolongan, namun yang mereka lihat adalah sosok yang tampak lebih berkuasa daripada sebelum bencana itu terjadi. Tubuhnya mungkin kotor oleh abu dan noda darah kering, tetapi aura yang dipancarkannya begitu berat dan menekan, membuat bisikan-bisikan warga di belakang sana perlahan menghilang di telan keheningan yang ia ciptakan.
Surya berjalan keluar dari reruntuhan itu dengan langkah yang tetap dan berirama. Ia tidak menoleh ke belakang untuk melihat sisa-sisa rumah mewahnya. Baginya, bangunan itu hanyalah kulit lama yang harus ditanggalkan agar ia bisa tumbuh lebih besar. Ia melewati kerumunan warga, termasuk remaja laki-laki dan wanita tua yang dulu ia hina. Ia tidak menatap mereka dengan kebencian, namun juga tidak dengan permintaan maaf. Ia menatap mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari pemandangan alam yang tak terpisahkan dari takdir, namun tidak lagi memiliki kuasa untuk menyentuh kedamaian mentalnya. Di saat itu, semua orang menyadari bahwa pria ini tidak bisa lagi dimainkan oleh perasaan atau keadaan. Ia telah menjadi tuan atas dirinya sendiri secara mutlak. Ia berdiri di tengah jalanan yang hancur, memandang ke ufuk di mana matahari mulai terbenam. Dunia di sekitarnya masih sibuk dengan kepanikan dan tangisan, namun di dalam diri Surya, semuanya telah selesai. Ia tidak mengejar siapapun, ia tidak lari dari apapun. Ia menyadari bahwa ketika seseorang berhenti mengejar validasi dan ketakutan, dunia akan menyesuaikan diri dengan frekuensinya. Kekayaan yang hilang bisa ia bangun kembali dalam sekejap dengan kecerdasan yang kini lebih tajam. Namun jiwa yang baru ia temukan ini adalah harta yang takkan pernah ia biarkan tertimbun lagi. Surya telah menjadi seorang arsitek sejati, bukan arsitek bangunan, melainkan arsitek dari setiap emosi dan narasi yang akan ia izinkan masuk ke dalam hidupnya mulai detik ini. Di penutup babak hidupnya yang kelam ini, Surya tidak melihat kehancuran sebagai akhir, melainkan sebagai proses pemurnian. Ia tahu bahwa orang-orang akan terus membicarakannya, terus melabelinya. Namun ia juga tahu bahwa label mereka tidak akan pernah bisa menembus kulit barunya yang dingin dan keras. Dunia kini adalah kanvas kosong baginya, dan ia adalah pemegang kuas tunggal yang tidak akan lagi membiarkan orang lain ikut campur dalam mewarnai alur ceritanya. Ia adalah pengarang, pengamat, sekaligus aktor utama yang kini memegang kendali penuh atas naskah hidupnya sendiri, sebuah naskah yang ditulis dengan tinta kesadaran di atas kertas ketabahan yang tak terbatas. Sore itu, langit pasca bencana tidak lagi berwarna tembaga yang mengancam, melainkan abu-abu netral, seolah alam sendiri telah kehabisan emosi untuk ditunjukkan. Surya berdiri di atas gundukan puing yang dulu adalah simbol kejayaannya, namun ia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia tidak meratap, tidak pula mengais-ngais sisa perhiasan atau dokumen berharga di bawah kakinya. Pria itu hanya berdiri diam, membiarkan angin menyapu debu semen dari bahunya, sementara matanya menatap lurus ke depan dengan kekosongan yang berisi. Orang-orang di sekitarnya, para tetangga yang dulu ia tindas dan para relawan yang datang dengan niat memberi simpati, mendadak merasa kikuk. Ada sesuatu yang salah dengan ketenangan Surya, itu bukan ketenangan orang yang tabah, melainkan ketenangan air dalam sumur tua yang sangat dalam, yang jika kau melemparkan batu ke dalamnya, kau tidak akan pernah mendengar suara dentumannya. Dunia yang ia kenali dulu adalah dunia di mana ia harus terus berlari, mengejar angka, dan menumpuk validasi dalam bentuk kepemilikan. Ia selalu merasa harus mengejar sesuatu agar tidak dikejar oleh kemiskinan yang ia benci. Namun, saat ia berdiri di tengah reruntuhan itu, sebuah kebenaran dingin meresap ke dalam sumsum tulang belakangnya. Ia tidak lagi perlu mengejar siapapun. Selama ini, ia mengira bahwa kekuasaan adalah tentang seberapa banyak orang yang bisa ia perintah, namun kini ia sadar bahwa kekuasaan tertinggi adalah ketika dunia tidak lagi memiliki daya tawar atas ketenangan batinmu. Ia melihat warga yang berbisik-bisik di kejauhan, mungkin sedang mendiskusikan nasib malangnya. Namun suara-suara itu terasa jauh, seperti suara serangga di musim kemarau yang tidak memiliki arti bagi perjalanannya. Surya mulai berjalan meninggalkan sisa-sisa istananya tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Setiap langkahnya terasa ringan, namun berwibawa. Ia melewati kerumunan orang yang tadinya bersiap untuk melihat adegan dramatis seorang kaya yang jatuh miskin. Mereka mengharapkan air mata, mereka mengharapkan amarah, atau setidaknya raut wajah penuh penyesalan. Namun, saat Surya melewati mereka, mereka justru yang menepi, memberi jalan dengan rasa segan yang tidak bisa dijelaskan. Surya tidak lagi membusungkan dada seperti dulu, namun auranya begitu padat dan berbahaya secara mental sehingga tak ada satupun orang yang berani melontarkan sindiran yang sudah mereka siapkan di ujung lidah. Ia telah menjadi seseorang yang benar-benar asing bagi mereka, seorang pengarang yang baru saja membakar naskah lamanya dan mulai menulis prolog baru yang jauh lebih gelap namun stabil. Di sebuah gubuk sederhana di pinggiran desa,
Surya duduk di atas sebuah bangku kayu tua. Di hadapannya, seorang pejabat daerah yang dulu sering ia suap datang berkunjung, mencoba menawarkan bantuan dengan nada bicara yang merendahkan, seolah-olah Surya adalah peminta-minta. Pejabat itu berbicara panjang lebar tentang prosedur bantuan bencana dan kerugian material. Surya hanya menatapnya, bukan dengan tatapan benci, melainkan dengan tatapan seorang pembedah yang sedang melihat anatomi kebohongan. Saat pejabat itu selesai bicara, Surya hanya memberikan satu pernyataan singkat yang mematikan suasana. Simpan bantuanmu untuk mereka yang masih percaya bahwa tembok bisa melindungi jiwa. Aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan. Suaranya tidak keras, namun memiliki bobot yang membuat pejabat itu merasa kecil dan tak berarti. Pejabat itu pergi dengan langkah terburu-buru, merasa terusik oleh otoritas alami yang terpancar dari pria yang seharusnya sudah hancur itu. Kesadaran baru Surya membimbingnya pada satu prinsip. Dunia akan menyesuaikan diri dengan frekuensi seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi peduli pada label, kikir, atau dermawan. Label hanyalah alat bagi orang-orang lemah untuk mengelompokkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Surya kini memahami bahwa hidup adalah tentang manajemen narasi. Ia tidak perlu lagi berteriak untuk didengar, ia hanya perlu diam, dan dunia akan membungkuk untuk mendengarkan bisikannya. Di dalam gubuk itu, ia mengambil sebatang arang dari sisa api unggun kecil dan mulai mencoret-coret dinding kayu yang kusam. Ia tidak menggambar denah rumah baru, ia memetakan struktur kekuatan baru yang akan ia bangun, sebuah kekuatan yang berbasis pada kontrol emosi dan ketidakterikatan mutlak. Ia melihat keluar jendela, di mana matahari mulai benar-benar menghilang di balik cakrawala. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu ketakutan akan hari tua dan kehampaan. Sekarang, kehampaan itu justru menjadi ruang bermainnya. Ia merasa seperti seorang arsitek yang baru saja meruntuhkan sebuah bangunan malfungsi untuk mendirikan sebuah monumen yang abadi. Ia tidak mengejar kekayaan lagi karena ia tahu bahwa kekayaan akan datang kepadanya sebagai konsekuensi dari ketajamannya, bukan sebagai tujuan utama. Ketika kau berhenti memuja materi, materi akan mulai memujamu. Ketika kau berhenti takut pada orang lain akan mulai mempertanyakan keberanian mereka sendiri di hadapanmu. Suatu malam, remaja laki-laki yang dulu menatapnya dengan dendam di pasar datang membawakannya sedikit makanan. Mungkin itu atas perintah ibunya, Aminah, yang meski telah disakiti tetap memiliki belas kasihan. Remaja itu meletakkan bungkusan itu dengan kasar di atas meja, masih dengan sisa-sisa api kemarahan di matanya. Surya menatapnya, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak lagi mengandung penghinaan, melainkan pengakuan atas realitas. Kau masih membawa beban yang sudah aku lepaskan di bawah reruntuhan itu, nak, ujar Surya tenang. Remaja itu tertegun, tangannya yang hendak mengepal mendadak lemas. Ada sesuatu yang sangat jujur dan dingin dalam kata-kata Surya yang membuat dendam remaja itu terasa kekanak-kanakan dan tidak relevan. Surya tidak meminta maaf, karena permintaan maaf adalah cara murahan untuk mencari kenyamanan. Ia hanya menyajikan kebenaran yang pahit namun membebaskan. Surya kini adalah personifikasi dari dominasi sunyi. Ia tidak butuh pengawal, ia tidak butuh brankas baja. Penjaga terbaik bagi hidupnya adalah kemampuannya untuk tetap tenang saat badai menerjang dan tetap waspada saat air tenang. Ia menyadari bahwa kisah hidupnya bukan lagi tentang azab, melainkan tentang alkimia mental, mengubah penderitaan menjadi emas kesadaran. Ia adalah bukti hidup bahwa kau bisa kehilangan seluruh duniamu dan justru menemukan dirimu yang sebenarnya di balik puing-puing itu. Bagi Surya, rumah mewahnya yang runtuh bukan lagi sebuah musibah, melainkan sebuah pengorbanan yang diperlukan untuk membayar biaya sekolah bagi jiwanya yang selama ini tertidur dalam kemewahan palsu. Akhirnya, Surya memahami bahwa pengarang cerita yang terbaik bukanlah mereka yang menulis akhir yang bahagia, melainkan mereka yang mampu menciptakan karakter yang tetap utuh meski akhir ceritanya tragis. Ia tidak lagi menunggu hari esok dengan kecemasan. Ia adalah sang hari esok itu sendiri. Dunia bisa mencoba meruntuhkan apapun yang ia bangun secara fisik, namun tak ada satupun bencana yang bisa meruntuhkan kedaulatan yang telah ia bangun di dalam ruang gelap di bawah reruntuhan itu. Ia telah merdeka. Ia tidak mengejar siapapun, dan secara perlahan tapi pasti, dunia mulai mengatur ulang dirinya sendiri untuk melayani pria yang tidak lagi memiliki keinginan untuk dilayani. Di bawah langit malam yang jernih, Surya memejamkan mata, bukan untuk tidur,
tapi untuk menikmati ketiadaan yang kini terasa begitu penuh.